Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini, gue akan memberikan solusi ketika kalian mengalami masalah dalam kehidupan. Tentunya orang hidup kan nggak mungkin lah ya terlepas dari masalah. Dan berikut langsung aja gue mau jabarkan cara agar kita bisa tangguh dalam menghadapi masalah kehidupan teman-teman semuanya. Yang pertama, ada beberapa poin yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami masalah dalam hidup kalian. Yang pertama yaitu pecahkan tugas menjadi langkah-langkah kecil. Ibaratnya kayak gini, ketika kalian ada masalah dan masalah tersebut kalian anggap adalah masalah yang besar, ya kalian rampingkan masalah tersebut menjadi suatu tugas yang kecil, jadi bisa meringankan. Rubah mindset kita, munculkan rasa percaya diri kita. Ibaratnya kayak gini, Wir, kalau lu mendapat masalah yang kiranya wah ini masalah bukan main, bukan kaleng-kaleng, ini masalah besar gitu, coba kita rampingkan, kita bagi, kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Ya, tahap demi tahap, nggak langsung lu gerak, langsung selesai kelar masalahnya tuh enggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih dikonsep jalan pemecah masalah tersebut. Ya, sedikit demi sedikit lah kalian melangkah buat menyelesaikan masalah. Terus poin yang kedua yaitu berkonsep positif. Berkonsep positif di sini yang dimaksud yaitu kalian harus ngatur strategi di konsep. Gue coba untuk melakukan hal ini dulu coba, biar kita dekat, lebih dekat ke solusi, biar langkah kita lebih solutif. Jangan mindsetnya tuh lu punya masalah, lu kepingin cepet kelar hari ini juga, saat ini juga. Kalau lu pikirannya instan seperti itu, malah justru membuat beban sama diri kalian. Ketika orang ada masalah, kita tenangkan pikiran dulu, jangan cemas, jangan pesimis, tetap harus optimis. Lakukan langkah demi langkah yang kalian mampu. Jangan memaksakan suatu kehendak. Jangan melakukan suatu hal yang kalian nggak mampu, malah nanti menimbulkan masalah baru. Itu seperti itu ya. Buatlah konsep langkah demi langkah buat pemecah masalah. Terus yang ketiga, pertahankan keseimbangan emosi. Nafsu dan emosi harus diseimbangkan, harus dikontrol. Ketika kalian menghadapi masalah, emosi menguasai diri kalian, aduh, kelar dah serius. Kalian jadi nggak cerdas, pikiran kalian nggak cermat, langkah kalian nggak tepat. Jangan mengandalkan emosi. Sabar dulu, tenangkan pikiran dulu, harus cerdas. Nih gue biar masalah ini terselesaikan, gue gimana ya? Kalau toh merasa bebannya berat banget ketika lu sendirian, lu cari relasi. Setidaknya lu sharing ke orang yang lu percayai. Tapi jangan sembarangan pilih orang, karena itu bagian dari aib kalian. Coba kamu cari referensi, cari pendapat, cari solusi, biar langkah kalian tuh gak sesat, gak menimbulkan masalah baru. Terus yang keempat yaitu, tetap terhubung dengan dukungan sosial. Yaitu cari relasi, cari orang yang bisa bertukar pikir, orang yang terpilih ya, tentunya nggak ngasal, karena nggak semua orang bisa terpercaya. Kadang juga orang yang nyinyir itu malah menimbulkan masalah baru. Jangan terlalu gampang buat cerita curhat sama orang. Pilihlah orang yang terpercaya, yang bisa menjaga kerahasiaan tersebut, dan orang tersebut setidaknya bisa support sistem, kasih solusi.
Itu seperti itu ya teman-teman. Terus yang kelima, manfaatkan problem solving. Kembangkan keterampilan pemecah masalah untuk mengevaluasi opsi, membuat keputusan yang tepat, dan menanggapi tantangan dengan lebih efektif. Iya, harus cerdas, harus cermat. Kita harus memilah, harus galih informasi, galih solusi, cari relasi, cerita ke seseorang yang dianggap orang tersebut mampu memberikan solusi terhadap masalah kalian. Jangan terlalu berpikiran yang overthinking, insecure, nanti malah menambahkan beban di pikiran kalian sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu ambil hikmah dari pengalaman. Contoh katakanlah apa yang udah pernah alami bisa menjadi referensi ketika kalian menghadapi masalah hari ini. Flashback, ingat ke belakang apa yang udah kalian alami. Wah, gue pernah kayak gini, masa iya sih gue gak bisa nyelesain masalah ini. Bisa menjadi poin motivasi gitu. Tentunya ini adalah suatu momen ketika lu punya masalah tuh adalah suatu momen buat penguatan mental diri lu, buat pendewasaan hidup. Semakin orang mengalami banyak masalah, semakin terbentuk mental orang tersebut menjadi pemenang, menjadi orang yang tangguh. Orang yang sukses adalah orang yang terbentuk dari proses-proses yang tidak mudah. Jangan overthinking, jangan insecure, jangan merasa diri kalian merasa paling menderita. Kalau kalian merasa paling menderita, hidup kalian akan mengalami kemunduran. Bisa stuck, jalan di tempat gak ada perkembangan. Yakinkan diri kalian bahwa setiap ada masalah, pasti kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sesekali jangan sampai kalian berpikiran untuk meninggalkan, lari dari masalah tersebut. Itu namanya pengecut, pecundang, bukan pemenang. Yakin, tetap semangat bahwa kalian tuh bisa. Itu seperti itu ya. Terus yang 10, kembangkan mental, kembangkan kesehatan mental. Kembangkan kesehatan mental, salah satunya caranya yaitu yang paling mudah, melakukan hal yang positif. Biar mental kalian itu kuat, optimis, tahan banting, selalu percaya diri, selalu cermat, cerdas buat berpikir. Buanglah sifat iri, buanglah sifat kebohongan, buanglah sifat-sifat yang membuat kalian itu mengalami masalah baru. Belajar dari kesalahan, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan gak usah ambil pikir pusing, gak usah berharap penilaian positif dari orang lain. Jadi gak ketergantungan atas distract orang lain. Mandiri, percaya diri, gak usah dipublikasi, gak usah berharap mendapatkan penilaian positif dari orang lain. Jadi kalian gak ketergantungan dengan orang lain. Pede aja kalau kalian baik, gak pernah nyalahin orang, gak pernah berbuat masalah ke orang lain, kan enteng. Jalannya tuh enteng, jujur, enak. Jalannya tuh enak ya teman-teman. Jadi kita tuh selalu mendapatkan hal-hal yang positif. Flashback ke kita juga positif. Ketika kita mendapatkan hal-hal positif, maka tumbuhlah kebahagiaan yang sempurna, yang abadi terhadap diri kalian masing-masing. Intinya ketika kalian tuh mendapatkan sebuah masalah yang menurut kalian tuh masalah berat banget, koreksi diri dulu, perbaiki apa yang menjadi suatu hal yang negatif di dalam diri kalian. Yang tahu perilaku negatif maupun positif kan hanya kalian sendiri.
Nggak usah terpacu, nggak usah berpikiran buat mencari penilaian dari orang lain. Lu pasti lebih tahu kok lu ngelakuin kesalahan atau lu melakukan kebenaran. Introspeksi diri, merenung, berpikir, coba gue ngelakuin kayak gini salah nggak ya, gue kayak gini bener nggak ya. Kalau gue ngambil keputusan yang salah, gue harus perbaiki. Nanti ke depan lu bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya.